Puji Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom jemaat Tuhan. Dengan sukacita kita berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Allah kita. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Dia membawa kita sampai hari ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Untuk itu pagi hari ini, mari dengan hati yang bersyukur kita datang menghadap kepada Tuhan. Kita memberi pujian yang terbaik bagi Tuhan. Firman Tuhan berkata, diberkatilah kita yang datang di dalam nama Tuhan. Dan kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Biar di rumah Tuhan kita menikmati berkat ilahi yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Mari sama-sama angkat pujian ini. Alam semesta melukiskan setiap kebesaran Tuhan. Amin Tuhan. Amin Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran
hatimu, Hosana. Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji, layak dipuji dan disembah, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Sorak-sorak bagi Allah kita, haleluya Tuhan. Kami sembah, kami puji Engkau, Allah yang besar, Allah yang berkuasa, layak dipuji, layak disembah. Tiada Allah sepertimu, tiada Tuhan sepertimu. Engkau besar, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau ajaib Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat. Kami sembah, kami puji, kami agungkan satu nama yang kami serukan, namamu ya Yesus. Pribadi yang ajaib, pribadi yang luar biasa. Kudus, 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 namamu kudus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Hadiratmu, hadiratmu luar biasa Kau Tuhan. Kami menyembahmu, kami sembah Engkau, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu Tuhan, menyembahmu. Kudus, kudus. Mari dengan hati Engkau pandang Tuhan pagi hari ini. Pribadi yang mengasihi Engkau, pribadi yang luar biasa, pribadi yang sangat baik dalam hidup kita. Kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Amin Tuhan.
kuduslah Tuhan. Amin Tuhan. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya Tuhan. Segala pujian dan pengagungan kami bawa hanya kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak untuk menikmati setiap pujian dan penyembahan kami. Dan kami percaya pagi hari ini Engkau bersemayam di dalam setiap pujian dan pengagungan kami. Sehingga segala bentuk kuasa-kuasa kegelapan dipatahkan dan dihancurkan di dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam puji-pujian kami pagi hari ini. Karena ibadah kami Engkau ada bersama dengan kami Bapa. Engkau hadir dan Engkau memberkati kami dari depan sampai belakang. Lawatan hadirat dan urapan Tuhan sudah jadi bagian kami. Kami bersorak, kami berkemenangan pagi hari ini. Karena kami datang di dalam nama Tuhan. Tuhan yang punya hidup kami. Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Dan inilah kami semua jemaat-Mu Bapa. Dari hati kami siap memuji dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tabiskan ibadah pagi hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita siap memuji Tuhan, amin. Katakan kepada kiri kanan saudara, Tuhan Yesus itu baik. Sangat baik dalam hidup kita. Biar itu jadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Kataku hari ini harinya
sukacita. Haleluya. Bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersukacitalah. Haleluya, haleluya. Biar sukacita kita penuh karena Tuhan ada bersama dengan kita pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita nikmati kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Allah yang selalu menunjukkan setiap kasih setianya di dalam hidup kita. Allah yang mengerti setiap rencana indahnya akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang Tuhan butuhkan adalah kita percaya akan Tuhan. Pegang janji firman Tuhan. Pasti itu terjadi dalam hidup kita. Sama-sama angkat pujian ini. Sungguh besar setiamu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya Yesus Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya
Janji-Mu ajaib Tuhan. Amin Tuhan. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya Bang. Katakan ku percaya Tuhan. Janji-Mu ajaib dalam hidup kami. Amin. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi dengan iman katakan ku percaya Tuhan. Janji-Mu ajaib bagi kami, tak terselami dalam setiap pikiran kami. Dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku, ku percaya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku, berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah. Ku berserah Di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kita bersorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami untuk Engkau isi dengan kebenaran. Yang kami mau adalah isi hati Tuhan yang diungkapkan lewat hamba-Mu saat ini. Sehingga setiap apapun yang menjadi rencana-Mu, kehendak-Mu dinyatakan bagi kami. Urapan-Mu menguasai pikiran dan pemahaman kami. Kami menyerap, menangkap setiap kebenaran dan tidak ada yang terbuang dengan sia-sia. Kami siap dengar firman Allah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Tuhan Yesus berkati kita, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Satu kebenaran yang akan kita dengarkan bersama. Mari kita buka di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15. Perhatikan ayatnya yang kedua. Injil Yohanes 15 ayatnya yang kedua. Sambil kita bangkit berdiri dan mari kita baca bersama-sama ayat yang kedua ini dalam hitungan yang ketiga. Injil Yohanes 15 ayatnya yang kedua. Kita baca bersama-sama 2, 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Puji Tuhan, silakan duduk. Tahun 2001 pertama kali saya datang di Tabarano untuk lihat Tabarano. Tahun 2001. Saya ingat yang dinamakan kampung baru ini atau kampung Jawa, memang banyak orang yang tinggal di sana. Masih banyak rumah yang saya dapat, bahkan mereka adalah orang-orang Jawa. Dengar-dengar itu merupakan transmigrasi yang ditaruh di daerah ini. Jadi sekali lagi Tabarano dulu pernah ada pemukiman transmigrasi. Bahkan yang bangun pastori yang lama ini adalah salah satu tukang yang tinggal di sana yang berasal dari Jawa. Bahkan rumah terakhir kalau tidak salah ada yang sudah dekat-dekat di sini. Masih rumah yang ditinggali para transmigrasi. Mereka berkebun dan rata-rata menanam coklat. Karena masih ada rumah-rumah di lorong-lorong sana. Tetapi satu ketika perlahan-lahan mereka mulai berkurang. Mulai meninggalkan Tabarano. Dan katanya tumpuan mereka untuk bisa mencari nafkah lewat pertanian, lewat berkebun,
menanam coklat itu dinyatakan gagal. Dinyatakan seolah-olah tidak berhasil. Bahkan memang saya perhatikan tanaman-tanaman coklat yang ditanam sempat ada buahnya tetapi cuma satu-satu. Akhirnya mereka putuskan coklat itu ditebang. Ada buah tapi sedikit. Ada buah tapi tidak banyak. Ada buah tapi tidak lagi menguntungkan. Nah Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran hari ini kita akan batasi dalam satu tema, memperbanyak buah. Memperbanyak buah. Nah, pandangan tentang konsekuensi berbuah atau tidak berbuah dalam kehidupan rohani itu sangat jauh berbeda dengan pandangan para petani ketika mereka melihat hasil panen mereka. Jadi sangat berbeda konsekuensinya antara buah rohani yang dimaksudkan oleh firman Allah dengan buah yang sering kali kita tahu yang ditanam oleh para petani. Nah Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa demikian? Mengapa berbeda? Karena ini bukan lagi masalah untung dan rugi. Masalah buah rohani ini bukan masalah untung dan rugi. Bukan masalah gagal panen atau berhasil panennya. Bukan lagi bicara tentang menjadi kaya atau jatuh miskin. Tapi buah dalam hal rohani yang berbicara tentang buah roh. Berbicara tentang apa lagi? Buah pertobatan. Yang berbicara tentang buah pelayanan. Kita memenangkan jiwa bagi Tuhan. Kita bisa memenangkan orang-orang di sekitar kita dan dibawa kepada Tuhan. Itu merupakan buah pelayanan. Buah pertobatan artinya bagaimana perubahan yang terjadi kita sekarang. Dibandingkan dengan waktu dulu belum bertobat. Waktu dulu belum melakukan Injil sepenuh. Waktu dulu belum lahir baru. Apa kira-kira perubahan yang terjadi? Kalau seandainya tidak ada perubahan, itu artinya kita tidak ada buah pertobatan. Kalau dulu mungkin kita masih melakukan kejahatan ini, tetapi ketika kita lahir baru, tapi masih tetap melakukan, artinya tidak ada buah pertobatan. Begitu juga dengan buah roh, yang kita kenal dengan 9 buah roh. Nah, jadi dalam buah rohani ini berbicara bukan lagi tentang untung rugi, bukan bicara gagal berhasil, bukan bicara kaya atau miskin, tapi ini bicara tentang berkat dan kutuk. Berbuah dan tidak berbuah rohaninya kita berbicara tentang hidup dan mati. Berbicara tentang berkenan dan tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan berani saya katakan ini bicara sorga dan bicara neraka. Sebab itu penting penekanan tentang buah. Ini banyak kali dihotbahkan kepada kita. Bahkan saya tidak bisa menghitung lagi ketika saya mengupas kebenaran tentang buah kepada kita. Tapi saya berharap ada satu nilai yang kita bisa tangkap lewat kebenaran pada hari ini. Ada satu penggalian baru yang kita akan bisa dapati pada hari ini. Karena begini, firman Tuhan berkata, bila tidak berbuah, pertama itu dikerat. Yohanes 15 ayat yang kedua yang kita baca tadi. Kemudian yang berikutnya, bila tidak berbuah dikutuk. Matius 21 ayat 19, Yesus menginginkan buah arah. Tetapi ketika dia coba untuk mendapatkan, ternyata dia tidak mendapatkan buah arah. Maka dia mulai katakan, saat ini juga engkau tidak akan berbuah. Dan saat itu juga pohon arah itu kering, dikutuk. Bahkan konsekuensi tidak berbuah di sini ditebang kata Alkitab. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Ditebang daripada memberi hanya memadatkan atau membuat sempit ladang, lebih baik ditebang. Ini yang terjadi ketika yang saya katakan tadi. Orang-orang yang sebenarnya mereka bertumpu kepada hasil dari coklat ini, tetapi ketika tidak menghasilkan, ada tapi sedikit. Ada buah tapi kurang. Biaya produksi, biaya untuk memproduksi lebih jauh tinggi daripada hasil, maka ditebang.
Bahkan dalam Matius 3 ayat 8 sampai 10, bila tidak berbuah maka dibuang ke dalam api. Sebab itu saya katakan ini bukan bicara masalah untung rugi lagi. Ini bahkan sampai jauh berbicara tentang sorga dan neraka. Bapak Ibu, artinya apa? Artinya buah-buah ini kita memang harus pertanggungjawabkan kepada Tuhan pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sekali lagi, kita harus pertanggungjawabkan. Jadi jangan pernah kita berpikir jadi orang Kristen, jadi orang percaya, itu masalah buah itu yang penting sudah percaya Tuhan. Yang penting sudah Kristen. Kalau bicara buah dan tidak berbuahkan itu tinggal bahasa atau tinggal jago-jagonya gembala untuk menyampaikan. Bukan masalah itu. Ternyata buah ini sesuatu yang penting. Kenapa? Karena Tuhan menunggu buah dari kita. Tuhan menantikan buah dari kita. Sebab itu Dia inginkan kita berbuah banyak. Dia rencanakan kita berbuah banyak. Dengan cara apa? Dia beri kesempatan kita hidup. Kalau seandainya hari ini kita masih bernafas, artinya kesempatan bagi kita yang Tuhan berikan supaya ada buah di dalamnya. Satu ketika karena tidak berbuah, rencana untuk ditebang. Tapi yang mengolah ladang itu berkata, beri kesempatan setahun lagi. Siapa tahu dia masih bisa berbuah. Kecuali tidak, tebang saja. Artinya bahwa kalau kita sampai hari ini masih bisa menikmati udara segar, masih ada kekuatan, masih ada kesempatan, Tuhan masih kasih kesempatan. Tuhan kasih fasilitas bagi kita. Fasilitas apa? Dengan apa yang kita bisa makan, minum, kita bisa bergaul, kita mungkin masih bisa bersosialisasi, kita bisa mencari Tuhan, kita masih punya ini, punya itu. Itu fasilitas untuk menghasilkan buah. Dan bahkan Tuhan kasih petunjuk-petunjuk bagi kita. Bagaimana berbuah dan bagaimana berbuah banyak. Tuhan kasih pedoman kepada kita. Dan saya ingin tekankan begini. Tidak ada unsur paksaan dari Tuhan. Istilah kerennya itu kita ada free will. Kehendak bebas. Tuhan tidak harus memperlakukan kita seperti robot yang disetting untuk selalu berbuat baik dan tidak boleh berbuat jahat. Tidak. Pohon pengetahuan buah yang baik, pengetahuan buah yang jahat di Taman Eden diletakkan di sana sambil memberikan kehendak bebas kepada Adam dan Hawa. Memilih taat atau tidak, memilih perintah Tuhan atau melanggar, itu diberikan kehendak bebas. Kita pun mau berbuah banyak atau tidak berbuah sama sekali, itu adalah pilihan kita. Tapi Tuhan kasih petunjuk. Tuhan rindu, Tuhan mau, Tuhan ingin. Bahkan Dia perlengkapi dengan semua yang saya katakan tadi. Supaya kita bisa berbuah banyak. Apa yang direncanakan kepada kita tercapai. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa tidak ada satupun di antara kita yang kehadiran kita di dunia ini tanpa tujuan Tuhan. Semua punya kepentingan Tuhan. Sekali lagi, semua punya kepentingan Tuhan. Sebab itu kita diberi talenta, diberi skill, diberi sesuatu yang kita nama potensi-potensi untuk kita pakai menghasilkan karya, menghasilkan buah. Jadi Tuhan tidak memaksa kita. Semua bergantung kepada kesediaan kita. Bergantung kepada kesediaan hati kita. Sekarang pertanyaannya begini. Kesediaan untuk apa? Kesediaan untuk apa? Yang pertama, penting bagi kita. Bersediakah? Karena untuk memulai sebuah perjalanan, untuk memulai sebuah komitmen, untuk memulai
sebuah kesepakatan iman dimulai dengan kesediaan. Untuk memulai rumah tangga yang baru pun, pendeta harus bertanya, apakah engkau bersedia menerima si A dalam keadaan susah, dalam keadaan berkelimpahan, dalam keadaan sakit atau sehat? Bersediakah? Dikala menjawab saya bersedia, maka di situ letakkan dasar komitmen untuk sebuah perjalanan panjang. Begitupun dalam keadaan kita sebagai kehidupan rohani Kristen, untuk menghasilkan buah ada kesediaan. Kesediaan hati kita. Kesediaan untuk apa? Kesediaan untuk selalu mau dibersihkan oleh Tuhan. Haleluya. Kesediaan. Ayat 2 bilang begini yang kita baca tadi. Ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Mengapa butuh kesediaan kita? Karena ternyata ada ranting yang tidak berbuah, ada ranting yang tidak menghasilkan, yang harus dipotong, yang harus dikorbankan. Dalam kehidupan kita mungkin ada sisi kehidupan, ada aspek kehidupan kita yang menghambat menghasilkan buah. Itu memang harus dipotong, itu harus disingkirkan. Ranting-ranting yang menghambat buah dalam hidup kita itu harus benar-benar dikerat dalam hidup kita. Apa maksudnya? Mungkin ada kegiatan-kegiatan kita, termasuk urusan-urusan kita, yang selama ini menghambat buah kita. Hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita urus, yang ternyata itu membuat buah kita terhambat. Buah kasih kita tidak bisa muncul karena ada kebiasaan-kebiasaan yang salah, yang mungkin sudah menjadi sebuah tradisi kita, tapi harus dibuang. Hal-hal yang melanggar, hal-hal yang sebenarnya tidak Tuhan suka, tapi karena sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan kita, jadi seolah-olah itu menjadi pola hidup kita. Bahkan ada hobi-hobi yang salah. Hobi-hobi yang selama ini kita gandrungi, yang selama ini kita minati, yang selama ini tidak boleh tidak dilakukan, harus dilakukan. Tapi ternyata itu walaupun hobi mungkin bukan bertentangan dengan kebenaran, mungkin bukan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan, tetapi seandainya itu menghambat pertumbuhan yang membuat buah kita tidak bisa maksimal, rela untuk dipotong. Rela untuk disingkirkan. Bapak Ibu, saya kira saya tidak perlu untuk perincikan kebiasaan-kebiasaan kita yang kita anggap itu hal biasa, tapi ternyata itu harus disingkirkan. Menjadi hal-hal yang salah yang membuat kita tidak bisa menghasilkan buah dengan baik. Orang dulu kalau tanam cengkeh, saya pernah sampaikan ini. Kalau ada yang mereka katakan kalau di utara sana disebut cabang akhir. Ada cabang, bahkan ada buah satu-satu. Tapi orang tahu ini bukan carang yang sebenarnya. Dia cuma mencuri makanan dari batang pohon. Tapi dia tidak akan menghasilkan bagus. Carang itu ditebang, dibersihkan. Padahal dia tumbuh dengan segar. Kelihatan bukan mati, tetapi ditebang. Sama seperti dengan, saya ingat dulu waktu saya masih SMP sudah terbiasa. Saya tidak pernah berpikir jadi pendeta untuk bisa kawinkan orang.
Tapi ternyata waktu SMP saya sering kawinkan Vanili. Sebelum pergi sekolah, tugas saya untuk kawinkan Vanili. Karena Vanili itu kan jam 9 itu dia sudah menutup lagi, nggak bisa lagi dikawinkan. Dia pagi sekali dia membuka dia. Sore-sore juga membuka. Jadi cara mengawinkan Vanili kan pagi dan sore. Memang satu tangkai itu ada banyak sekali, banyak. Tetapi untuk mendapatkan hasil yang maksimal, Vanili yang dikatakan nomor 1, Vanili super, jangan sebanyak-banyaknya dikawinkan. Saya cuma batasi sampai 8, 9, walaupun bisa 20. Kapan kita kawinkan semua satu tangkai sampai 15 sampai 20, buahnya kecil-kecil. Tapi kalau kapan cuma kita batasi sampai 9, 7 bahkan, wah itu super. Tinggal dijaga dari mata pencuri karena besar-besar. Memang ada yang harus dikerat, harus ada yang dibuang, harus ada yang disingkirkan untuk mendapatkan sesuatu yang maksimal. Begitu pula dalam kehidupan kita, ternyata walaupun kita berpikir selama ini sudah kita jalani, bahkan selama ini tidak ada hukuman Tuhan, selama ini kalau kita lakukan kesalahan-kesalahan sepertinya hidup ini masih biasa-biasa, masih makan. Tapi ingat, mungkin itu yang menghambat buah kita tidak maksimal. Sebab itu kalau cara cek apakah Tuhan masih sayang atau tidak, jangan cuma cek saya masih bisa makan kok. Ingat, orang di luar sana pun yang melakukan kejahatan makan. Bahkan mereka bisa bagi makanan. Tetapi yang Tuhan mau, bagaimana kita bisa menghasilkan buah yang baik, bagaimana menghasilkan buah yang Tuhan kehendaki, karena Tuhan menunggu, Tuhan menantikan buah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Jadi ini merupakan hal yang pertama. Karena tujuan pembersihan supaya ada pemusatan perhatian kepada buah. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu bersedia untuk tetap tinggal di dalam Yesus. Bersedia untuk tetap tinggal. Saya jelaskan ini karena tidak sesederhana yang kita dengar. Ayat 5 bilang begini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi sekali lagi, tinggal di dalam Yesus di sini yang dimaksud bukan sekedar kita sudah jadi orang Kristen, KTP kita Kristen, identitas kita beragama Kristen, bukan hanya itu. Bahkan kita bukan sekedar saya percaya kepada Tuhan. Saya adalah anggota sebuah gereja. Bukan sebatas itu yang dikatakan tinggal di dalam Yesus. Tapi ada kesediaan kita untuk buat Tuhan juga tinggal di dalam kita. Ingat, dalam ayat 4 dan ayat yang kelima, saya baca ayat 4 ayat 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi perhatikan satu kalimat ini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini satu paket. Satu paket. Begitu pula dalam ayatnya yang kelima masih dikatakan hal yang demikian. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi ini diulang-ulang. Tidak disepenggal, tidak sepotong. Artinya bahwa benar-benar Tuhan itu bukan sekedar kita percayai. Tetapi pertama Tuhan percaya kepada kita dan Tuhan tinggal di dalam kita. Yang berikutnya bahwa firman Tuhan itu benar-benar menguasai dan mengendalikan hidup kita. Karena bedanya begini. Kalau seandainya saya ambil batu dan spon, ya kita tahu spon ya, spon. Bisa pakai cuci piring, cuci mobil. Spon dan batu kita taruh ke dalam ember. Dua-duanya ada di dalam air. Tapi kira-kira saya mau tanya, yang membuat air ada di dalam, mereka di dalam air, dua-duanya di dalam air. Tapi yang membuat air pun bisa masuk ke dalam, batu atau spon? Tentu saja spon. Kita angkat batu dan spon,
batu tidak ada air di dalamnya, sedangkan spon mengisap air di dalamnya. Ini yang dimaksudkan, kita ada di dalam Tuhan, tapi Tuhan juga ada dalam kita. Firman Tuhan benar-benar menguasai. Saya mau melakukan ini sesuai firman tidak ya? Saya mau memperkatakan ini, firman Tuhan sesuai tidak ya? Saya merencanakan ini, kira-kira sesuai dengan firman Tuhan tidak? Karena memang firman Tuhan itu jadi standar kita, jadi filter bagi kita. Ini yang membuat kita terikat kepada kebenaran. Terikat dengan kebenaran. Jadi apapun kondisinya, apapun keadaannya, walaupun kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, berbagai macam kondisi yang sulit, tapi kita tetap komitmen, saya tetap mau dengan kebenaran. Saya mau tetap taat dengan kebenaran. Ini yang dimaksudkan dengan firman yang menguasai. Karena kalau kita cuma menguasai firman, cukup masuk sekolah Alkitab, sekolah teologi, kita bisa kuasai firman. Tidak usah masuk teologi yang formal. Kita jadi teologi praktis pun boleh. Belajar dari rumah kebenaran-kebenaran boleh. Kita jadi orang yang kuasai firman boleh. Hafal ayat dari Kejadian sampai Wahyu boleh. Tapi yang paling menentukan bukan kita menguasai firman, tapi firman yang menguasai kita. Ini yang paling penting. Karena apabila kita cuma menguasai firman tanpa dikuasai firman, kita orang Farisi. Kita jadi orang Farisi. Silakan kita jadi orang Toraja, silakan jadi orang Padoe, silakan jadi orang Batak, silakan kita jadi orang Manado, jadi orang apapun, tapi jangan jadi orang Farisi. Kita cuma tahu kebenaran, tetapi kebenaran itu tidak menguasai kita. Dan Alkitab katakan bahwa barang siapa, dalam ayatnya yang keempat, dalam ayat yang keempat tadi, ayat kelima, barang siapa tinggal di dalam aku, artinya memang tidak semua orang. Hanya kepada mereka yang mau, hanya kepada mereka yang bersedia. Tapi saya berharap kita semua mau dan bersedia, amin. Sama seperti dalam komitmen itu, dalam pernikahan saya bersedia. Itu menjadi sebuah awal bagi kita untuk sebuah bahtera rumah tangga yang baru. Ketika saya bersedia, itu merupakan cikal bakal, peluang bagi kita untuk menghasilkan buah yang banyak yang Tuhan tuntut dari kita. Sebab itu berkali-kali saya katakan, seorang hamba Tuhan pernah katakan, saya setuju. Seorang hamba Tuhan senior, saya tangkap betul dalam KKR di Hotel Misliana yang di Toraja. Hamba Tuhan yang luar biasa, sang pencipta lagu yang sudah pergi mendahului kita, yang kami panggil Om Yoyo, Om Awondatu, katakan begini, kalau kau masih hidup tetapi tidak ada buahnya, tidak jadi berkat, tidak cari Tuhan, tapi masih bernafas, itu mujizat. Karena memang sudah sepantasnya itu ditebang katanya. Sebab itu saya yakin kalau kita masih ada sampai hari ini, artinya kesempatan dari Tuhan. Amin. Sebab itu Tuhan terus beri petunjuk-petunjuk bagi kita untuk menghasilkan buah-buah itu. Jadi ini merupakan hal yang kedua, hal yang terakhir, hal yang ketiga. Bagaimana kesediaan kita? Seperti apa kesediaan kita supaya berbuah banyak? Supaya berbuah banyak. Yang ketiga yaitu bersedia terus bergantung kepada Tuhan. Nah ini lagi, bergantung kepada Yesus. Ayat 5 bagian C bilang begini, ayat 5 bagian C. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, kata bergantung di sini yang saya maksudkan, ya punya makna begini. Kita taruh di pikiran kita begini. Bila kita tidak di dalam Tuhan, kita bisa hancur. Bila kita tidak dengan Tuhan, kita mati. Bila kita tidak dengan Tuhan, kita gagal.
ini harus ada di pikiran kita sebagai tanda ketergantungan kita. Kita akan lakukan apa saja untuk melekat dengan Tuhan. Dalam memperjuangkan supaya lekat dengan Tuhan, apapun kondisinya, apapun tantangannya, kita bayar harga untuk itu. Saya tidak menganjurkan, dan dalam nama Yesus tidak ada jemaat yang seperti itu, bagi orang-orang yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Tapi tahu enggak, tahapan-tahapan orang itu bisa menyalahgunakan narkoba. Yang pertama dia coba-coba. Ada pada tahap coba-coba. Entah ditawarkan teman, atau entah karena dengar-dengar katanya begini-begini, oh coba deh. Setelah coba, bisa dia jadi penasaran. Untuk coba pertama kali barangkali, aduh ada rasa bersalah. Tapi lama kelamaan, sepertinya boleh, bagus itu, enak. Penasaran deh, beli lagi. Ini orang yang dengan narkoba. Setelah penasaran, dia akan sampai kepada tahapan mulai terikat. Dia mulai terikat. Ini bahaya. Mulai pada level-level zona orange. Atau mungkin sudah zona merah. Karena pada tahapan ini orang yang terikat, dia sudah mulai melakukan perbuatan-perbuatan kriminal sekalipun, hanya untuk bisa membeli obat-obatan ini. Dan dia akan sampai pada tingkat yang teratas yang namanya ketergantungan. Sebab itu cara satu-satunya direhabilitasi. Secara fisik, psikis, ketergantungan. Dia seolah-olah tidak bisa untuk hidup kalau tanpa itu. Ada satu orang tua, saya sempat tinggal di satu desa, satu kampung yang memang kehidupan malamnya orang mabuk-mabukan. Walaupun sebenarnya di kampung itu adalah kampung seni, kampung musik bisa saya katakan. Ibu Gembala pasti sangat tahu itu. Sebuah desa yang di sana lahir para penyanyi-penyanyi, lahir para pencipta-pencipta lagu. Kalau pernah dengar lagu-lagu populer Manado yang Arang Tampurung, ada satu kadera 3 orang mau duduk akang, lantaran ngana, itu semua lagu-lagu itu diciptakan oleh satu kampung itu. Kebetulan mereka adalah teman-teman, sempat rekan-rekan saya. Ada yang namanya, ya mungkin kalau pencipta-pencipta lagu rohani sekarang ada Reki Pangkerego, Hani Pangkerego. Ya, saya ingat dulu sampai ada Talita Doodo dan sebagainya sampai ada di sana. Nova Sondak. Mereka itu di satu kampung itu. Nah, ada satu orang tua yang memang akhirnya dia jadi bully, jadi tempat fokus untuk dibully sehingga diciptakan sebuah lagu Om Endi si tukang mabuk. Karena memang tiap hari kalau saya duduk sore dia lewat lagi so mabuk lagi, apa lagi gitu. Itu Om Endi. Karena memang ternyata sudah ketergantungan. Bahkan dokter pun bingung cara untuk menyembuhkan. Dia cara untuk bisa tenang, minum cap tikus. Untuk membuat badannya normal dari rasa gemetar, harus minum cap tikus. Sudah tergantung. Tapi akhirnya game juga, game over. Semua mereka itu memang betul-betul sudah ketergantungan. Tidak boleh kalau tidak ada. Nah, saya sekali lagi bukan mengantarkan kita untuk menjadi orang-orang yang semacam ini, bukan. Tapi kita petik makna tergantung di situ. Ketergantungan kita. Kita punya ketergantungan dengan Tuhan. Karena Tuhan katakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Alkitab katakan, orang yang tidak bergantung dan tidak tinggal lagi di dalam Yesus,
Alkitab katakan dia menjadi kering. Hidupnya kering. Kita bisa terjemahkan kering di sini. Kita bisa bayangkan kering di sini. Bahkan itu pun menjadi sebuah istilah, sebuah ilustrasi tentang sebuah keadaan yang tidak disukai oleh orang. Bahkan untuk sebuah posisi pun orang katakan, wah itu dikejar, kenapa? Itu diperebutkan, mengapa? Karena itu tempat basah, bukan tempat kering. Kering bicara tentang sesuatu yang hambar, sesuatu yang seolah-olah tidak ada pertambahan, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, kehilangan semangat hidup, kering. Dan bahkan Alkitab katakan kering kemudian dicampakkan ke dalam api, dilemparkan ke dalam api. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi untuk menghasilkan buah yang banyak bukan bicara mau atau tidak, tetapi sebenarnya sebuah kewajiban bagi kita. Tapi sekali lagi kembali kepada kita karena butuh kesediaan kita. Mulai hari ini mungkin kita mulai berpikir, apa kira-kira yang mulai menghambat buah? Yang dahulu saya punya buah kasih, tapi sekarang kira-kira apa yang membuat buah kasih ini tidak muncul lagi? Oh, dahulu saya punya buah pelayanan, bisa memenangkan jiwa, bisa mengantarkan orang kepada Tuhan, saksikan tentang Tuhan. Sekarang kira-kira ada hal apa dalam diri saya? Apa yang salah sampai saya pun untuk bersaksi sudah tidak enak? Sampai saya pun untuk mendekati orang itu membawa kepada Yesus kok seperti sudah tidak ada kesempatan lagi. Atau kira-kira buah pertobatan apa yang kita pikir dulu bahwa saya yang dulu tidak begini, kemudian saya berjuang untuk mempertahankan, tapi sekarang kok mulai kembali kepada kehidupan lama. Apa sebabnya ya? Adakah kebiasaan-kebiasaan saya yang salah? Kebiasaan-kebiasaan lewat tindakan, lewat ucapan kita, lewat cara berpikir kita. Sesuatu yang mungkin kita anggap normal tapi ternyata itu menghambat kita untuk bisa memaksimalkan buah dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, keputusan selalu ada di tangan kita. Karena kita tidak tahu kapan kesempatan itu berakhir. Tuhan mau ketika kita dengar kebenaran, tangkap dan jadikan itu rema. Kita selalu berdoa, Tuhan biarlah firman ini jadi rema. Saya jelaskan ya. Rema di sini jangan salah paham. Rema bukan bicara kita mengerti. Tuhan jadikan firman-Mu rema, bukan berarti kita paham. Rema artinya setiap langkah kita itu sesuai dengan kebenaran. Itu rema. Bahkan dalam tindakan kita setelah kita melakukan kebaikan, wah yang saya lakukan ini sesuai dengan firman ini. Ini rema. Bahkan sebelum kita merencanakan sesuatu, kita kaitkan dengan firman. Oh, pantasan firman Tuhan bilang begini ya. Oh, ini paling yang Tuhan punya mau. Itu rema. Bukan sekedar kita tahu, oh firman Tritunggal artinya ini. Pembaptisan artinya ini. Bukan itu rema. Bahkan kita banyak menguasai istilah teologis pun itu bukan rema. Rema itu selalu berdampingan dengan penyesuaian pada tindakan kita. Jadi kalau selama ini kita pun melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran, artinya firman belum menjadi rema dalam hidup kita. Sebab itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, komitmen kita untuk memperbanyak buah. Amin. Kapanpun Tuhan menuntut, karena kita tidak tahu loh. Kita tidak tahu. Sama seperti pohon ara. Ternyata siapa sangka tiba-tiba Yesus dan murid-murid
bernaung di bawah pohon ara. Yesus tiba di situ dan memohon, meminta supaya ada buah di pohon itu. Ternyata dia tidak dapatkan. Siapa yang pernah berpikir bahwa ternyata ini hari atau besok kita Tuhan datangi dan Tuhan mau minta sesuatu dari kita. Dan kemudian di saat yang sama kita tidak menyediakan apa-apa bagi Tuhan. Karena siapa kita yang paling utama yaitu ketika Tuhan memerlukan sesuatu kepada kita. Di mana posisi kita? Seperti apa yang kita siapkan? Sebab itu selalu dikatakan berjaga-jaga, berjaga-jaga, bersiap. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan mau. Kapan Tuhan inginkan. Ketika Tuhan dapati buah yang Tuhan kehendaki, maka Tuhan berkati kita untuk semakin. Karena kepada mereka yang memiliki akan ditambahkan dan yang tidak memiliki akan diambil. Tetapi ketika Tuhan cari dan tidak mendapatkan, Tuhan katakan mulai saat ini juga engkau tidak akan menghasilkan apa-apa. Dan pohon itu akhirnya mati. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, izinkan kita untuk selalu dibersihkan oleh Tuhan. Dituntun oleh Tuhan. Dan cara Tuhan membersihkan, ada banyak cara. Lewat firman, lewat masalah. Tanpa kita sadari kita sementara dibersihkan. Masih ada sesuatu barangkali yang perlu Tuhan tangkap, tanggalkan dan singkirkan. Tetapi cara untuk membuat itu muncul dengan masalah. Tapi sebenarnya sementara membuat kita menanggalkan ranting-ranting yang tidak akan berbuah. Ranting-ranting yang menghambat pertumbuhan buah yang lain di dalam hidup kita. Mari terus fokus dengan Tuhan. Saya yakin, saya percaya ketika kita berbuah, Tuhan limpahkan banyak kepercayaan-kepercayaan yang luar biasa bagi kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Bagaikan bejana. Kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Demikian hidupku Di tanganmu dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah, jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu Tuhan. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanaku. Mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Dari awal nyanyikan, bagaikan bejana. bagaikan bejana. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Engkau yang bersedia untuk terus dibentuk, dibersihkan. Buka hatimu bagi Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Izinkan Roh Kudus masuk, menguasai kita. Ini bukan tentang orang lain, tetapi tentang kita dan Tuhan. Tentang siapa kita yang ada sekarang ini. Inilah hidupku Di tanganmu bentuklah
mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama, sembah Tuhan. Bapak Ibu jemaat, mari kita introspeksi diri masing-masing. Kira-kira ranting-ranting apa dalam hidup kita yang menghambat buah itu muncul? Relakan itu untuk ditebang, relakan itu untuk dipotong, dibersihkan dari hidup kita. Tuhan minta buahmu yang lebat, buahmu yang banyak. Mungkin kau memang sudah berbuah, tapi buahmu hanya sedikit. Jesus, mulialah nama-Mu. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu jemaat, salah satu yang membuat pohon itu tidak berbuah, yaitu ada hama, ada ulat-ulat yang tinggal merusak pohon itu. Mungkin itu salah satu ranting yang harus engkau buang. Bagaimana hatimu? Jangan ada ulat-ulat kebusukan. Singkirkan kepahitan yang jadi beban dalam dirimu. Mungkin tutur bahasamu selama ini yang menghalangi berkat. Singkirkan itu. Tuhan mau engkau berbuah banyak. Tuhan mau engkau berbuah. Jangan kita merasa nyaman dengan hidup yang seperti itu. Padahal itu merupakan siasat iblis yang menjebak kita. Yang seolah merasa semua baik-baik saja. Tapi padahal kita tidak menghasilkan buah yang banyak di hadapan Tuhan. Kita tidak usah pandang orang lain. Tidak usah tengok kiri dan kanan. Bagi kita yang mau dibersihkan, cukup engkau angkat tanganmu atau tadahkan kedua belah tanganmu. Sekali lagi, ini kita dengan Tuhan, bukan orang lain. Kalau ada sesuatu yang kita minta Tuhan bereskan dari hati kita, yang mungkin itu menghalangi buah, kita bereskan di hadapan Tuhan. Bapa, kau lihat tangan-tangan yang terbuka di hadapan Tuhan. Bersihkan hati kami, bersihkan pikiran kami, bersihkan nurani kami. Kami tidak mau memikul beban yang salah. Kami tidak mau memikul beban yang keliru, yang hanya merugikan kami, yang menghambat buah itu muncul dalam hidup kami. Kami mau Roh Kudus kuasai kami. Tuhan Yesus kuasai kami. Hamba lepaskan berkat bagi semua jemaat di dalam nama Yesus, di dalam jemaat, dalam nama Yesus. Dan kami katakan bahwa buah yang kau kehendaki kami bisa tunjukkan di hadapan Tuhan. Baik itu buah pelayanan, kami membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Buah roh, 9 buah roh. Bahkan buah-buah pertobatan. Kami tidak sama lagi seperti yang dahulu. Kami sudah berubah dibandingkan yang dahulu. Ada banyak perubahan-perubahan yang kami tunjukkan di hadapan Tuhan. Bahwa kami tidak seperti dulu lagi. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Meteraikan kebenaran ini. Dan benar-benar kebenaran ini bukan hanya sekedar kami mengerti, tapi jadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran ini. Kami percaya Engkau punya niat baik luar biasa dengan kebenaran ini bagi kami.
Terima kasih. Selanjutnya pada hari ini, sebagai respon kami dengan kebenaran dan kehadiran, kami akan meletakkan korban persembahan kami. Kami akan mengembalikan milik-Mu. Kami percaya semua yang kami lakukan dengan penuh sukacita dan keikhlasan. Ada berkat khusus, ada tuaian yang kami akan dapatkan. Kami lakukan semuanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat. Untuk penyampaian hari Rabu tetap kita ada doa yang saya bagikan lewat panduan-panduan di WhatsApp grup, dan saya berpikir itu tidak menyita waktu kita, sebab itu kita tetap lakukan saja. Beda kalau kita kumpul di gereja, biasanya kita sudah akhiri pada minggu terakhir bulan November. Tapi ini karena kita lakukan di rumah masing-masing, kita terus harus berdoa kepada Tuhan. Jadi saya kira itu hari Jumat, kecuali kalau mau puasa silakan, tetapi sudah tidak terpusat, tidak lagi doa berantai. Tidak lagi ada doa berantai, silakan di rumah masing-masing, silakan berpuasa di rumah masing-masing kalau yang mengambil bahagian dalam doa puasa. Karena minggu depan kita sudah menginjak pada bulan Desember. Walaupun kita memang tidak ada kegiatan Natal seperti biasa, tetapi seperti yang saya tegaskan, kita rencana tanggal 25 Desember kita pusatkan saja di situ. Walaupun saya punya wacana untuk bikinnya jam 6 sore. Jadi saya berharap kita tampil, kita buat semeriah, tetapi kita intern saja. Nanti mungkin akan ada tenda-tenda di depan, tapi khusus untuk tempat kita jamuan kasih. Tapi di dalam kita khusus untuk kita beribadah. Silakan kaum pria ada persembahan pujian, kaum wanita, pemuda, anak sekolah minggu. Jadi kita buat semeriah mungkin, tapi sekali lagi intern kita di dalam. Jadi saya kira itu. Dan saya sampaikan bahwa progres pembangunan pastori, kita sudah sampai pada penyelesaian slope, tetapi memang kemarin belum selesai. Jadi rencana sebentar akan dilanjutkan. Untuk pengecoran slope. Kemarin terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu yang telah mengambil bagian. Makasih juga kepada mereka yang telah membawa bahan-bahan untuk dipakai di dalam kerja bakti, baik makanan, bahan-bahan baku makanan dan sebagainya. Bahkan kita tahu juga, terima kasih bapak-bapak yang telah memang tidak tercatat dalam laporan, tetapi mereka telah pergi mengambil kayu, mengolah papan-papan ukuran untuk dibuat mal dan sebagainya. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati buat kita semua. Dan sekali lagi sebentar masih diharapkan kita untuk menyelesaikan ini. Jadi sebentar masih ada gotong royong, masih ada kerja bakti untuk menyelesaikan ini. Dan memang sesudah itu kita nanti rencanakan lagi untuk tahapan di tahun depan. Walaupun dalam pelaporan keuangan itu akan terus berjalan. Jadi bapak ibu jemaat yang masih terus berikhtiar untuk berkorban, tetap sampaikan itu kepada bendahara panitia. Jadi saya kira itu saja yang perlu disampaikan, tidak ada yang lain lagi. Kita doakan keluarga Papa Odo yang berduka, yang meninggal kayaknya saudaranya, kakaknya atau adiknya. Jadi mereka harus ke kampung kemarin ya, kalau tidak salah. Ke kampung kemarin dulu dengan duka cita ini. Jadi saya kira itu saja, tidak ada yang lain lagi. Saya jemput kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah raya hari ini. Tanpa roh, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Pegang terus tangan kami dan jangan lepaskan. Tuntun dan bawa kami kepada rencanamu. Kami percaya dalam tuntunan Tuhan tidak ada ketakutan dan keraguan. Karena kami yakin yang menjamin kami adalah Tuhan semesta alam, yang menguasai dan mengatur segala-galanya. Terima kasih, kami percaya setiap pribadi yang hadir hari ini adalah orang-orang yang diberkati. Karena kami katakan ibadah raya hari ini adalah ibadah yang penuh kuasa, ibadah yang penuh manfaat. Dan kami yakin roti makanan kami diberkati, minuman kami diberkati, dijauhkan dari penyakit dan kelemahan apapun. Dan kami yakini bahwa setiap kami yang dalam pergumulan yang berbeda-beda, baik pergumulan dalam rumah tangga, ekonomi, keuangan, masalah pekerjaan, bahkan mereka yang mungkin sementara mencari pekerjaan, kami percaya Tuhan menjawab. Kami yang mungkin dirisaukan dengan berbagai macam masalah dan persoalan, Tuhan beri ketenangan. Kami yakin kami pun yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami doakan secara khusus keluarga Papa Odo yang berduka di kampung. Tuhan beri penghiburan. Ada Roh Kudus yang menyertai mereka untuk mengerjakan penghiburan yang sejati. Sukacita yang sesungguhnya akan digantikan dalam kehidupan mereka. Dan biarlah ketika mereka mau kembali ke tempat ini, Tuhan pimpin dan sertai tiba dengan selamat. Kami doakan kepada mereka yang dalam kelemahan-kelemahan tubuh yang sakit saat ini Tuhan. Kami doakan anak Aim yang dalam keadaan sakit ataupun kekasih-kekasih yang lain yang tidak bisa kami sebutkan dari mimbar ini. Kami lepaskan berkat kesembuhan di dalam nama Yesus. Engkau Allah Jehovah Rapha. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi penyakit-penyakit yang ringan, yang berat sekalipun. Kami percaya tidak terbatas kuasa-Mu bagi kami. Kami doakan bagi jemaat dalam tugas kerja yang berbeda-beda. Kami percaya semua aktivitas kami selagi tidak menyimpang dari firman Allah, Tuhan berkati. Membuat semuanya berhasil. Semua yang kami kelola, semua yang kami usahakan, sentuhan-sentuhan tangan kami diberkati. Jemaat bagi mereka yang bekerja di sini, bahkan anak-anak kami yang menuntut ilmu di sini, bahkan mereka yang bekerja jauh dari kami, menuntut ilmu jauh dari kami. Kami percaya semua dijagai, dipelihara, dilindungi oleh Tuhan seperti Tuhan melindungi kami. Dan kami katakan segala hal yang tidak diinginkan dari kuasa kegelapan, roh jahat di udara, penghulu setan, orang-orang kuat, orang-orang berilmu sampai dimenotis kecelakaan, mara bahaya, musibah, sakit, penyakit dan kelemahan-kelemahan apapun, virus corona sekalipun, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terus berkati pembangunan pastori. Hamba berkati tangan-tangan yang telah mengolah, tangan-tangan yang telah mengerjakan. Setiap tangan-tangan yang telah berkorban lewat dana, lewat material, lewat waktu, lewat tenaga, lewat pikiran. Baik mereka adalah jemaat di tempat ini maupun para donatur, orang-orang yang punya hati untuk menabur di tempat ini. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Balas limpah berkat kepada mereka. Bukan jadi kekurangan, tapi jadi kelimpahan. Jemaat yang diberkati Tuhan, tadakan tangan kita masing-masing. Terima dan bawalah pulang berkat yang sesungguhnya dari sorga bagi kita. Di dalam ibadah raya yang diberkati ini. Bahwa Tuhan melindungi dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberi engkau damai sejahtera hari ini. Besok sampai Maranatha. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua jemput kita semua. Kami akhiri ibadah raya yang diberkati ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang diberkati Tuhan katakan sama-sama dengan penuh iman. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan berkati.